yang telah dilakukan oleh tim gugus kita, Ketua Pak Tony Gunardo, dan bersama timnya semuanya. Maksudnya untuk acara ini yaitu untuk kedisiplinan bagi warga Primrose, untuk menjaga jarak, ya mencuci tangan yang bersih serta pakai masker, sehingga akan diulas semuanya oleh Ibu Dr. Neneng, Bapak Profesor Henry Subiakto, dan Pak Tony Gunardo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sato atas sambutannya. Kemudian RT 1. Bapak Suratno sudah hadir atau belum? Belum ada. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada Bapak Suratno, kita lanjut bagian berikutnya. Kita lanjut untuk ke bagian materi ya. Kita persilakan Ibu Dr. Neneng untuk menyampaikan materinya. Malam Ibu Neneng. Halo. Ya, Ibu Neneng, selamat malam. Izin saya, ya oke. Malam. Saya ini ya, izin, berarti ini nggak tayang ya? Saya tayang materi. Ya. Sebentar ya. Udah kelihatan nggak? Mohon tanggapan. Belum. Slide-nya udah terlihat belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Sekarang udah belum? Belum. Kalau slide Sudah. Ya. Sekarang ya. Oke, sudah. Bincang santai. Sudah slide-nya. Ada. Ya, sudah. Oke. Saya mulai ya. Oke, ya Bu, silakan Ibu. Mulai. Hormat Bapak dulu sayang. Yang terhormat Bapak RT 1, RT 2, Ketua RT 1, Pak Raffi, dan RT 3 Pak Sabto, kemudian Bapak Ketua Tim Satgas COVID-19 Primrose, Pak Doni, dan seluruh anggota, kemudian Prof. Henry, kemudian serta seluruh Bapak Ibu sekalian yang mengikuti bincang santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini dapat tugas dari Bapak Ketua Tim Satgas COVID-19 untuk bincang santai warga Pasteur Primrose untuk membahas sebetulnya apa sih nih yang namanya corona nih yang bikin heboh ya seluruh dunia gitu kan. Termasuk saya juga parno nih dengan corona ini kan, karena satu persatu teman saya juga tumbang ternyata gitu kan. Dan itu rasanya kalau kemarin-kemarin ini yang awal-awal corona heboh itu banyak pasien, tapi yang terdekat nih belum pada kena gitu loh. Kemudian kemarin agak-agak reda, gerak juga turun, kita agak-agak lengah, termasuk saya juga agak-agak santai menghadapi ini semua, tiba-tiba jeger, tinggi lagi grafiknya ya, membuat ya takut juga gitu kan. Dan sekarang ternyata yang orang-orang terdekat kok banyak yang tumbang gitu kan. Kemudian Pak Ketua Gugus Tugas kemarin ini saya cerita sedikit ya, ketemu ngobrol dengan saya gitu kan, saya juga menyampaikan bahwa oh ini udah nggak bisa lagi kita santai-santai seperti kemarin gitu kan.
Waktu awal kita strike gitu kan, kemudian kemarin agak-agak santai, sekarang kita nggak bisa santai lagi Pak, udah harus dibenahi kita semuanya gitu kan untuk menghadapi corona ini gitu kan. Nah, saya langsung aja lanjut ke slide yang kedua, mana ya? Oke. Apa sih itu COVID-19 gitu kan ya. Semuanya kita banyak mendapatkan informasi. Banyak sekali informasi yang di-share gitu kan ya, terutama sih sebetulnya pemerintah kita ya, dari Kementerian Kesehatan khususnya dan yang lainnya dari kementerian lain juga. Nah, saya nih banyak mengambil referensinya Kementerian Kesehatan. Apa sih corona disease 2019 ini yang bikin heboh gitu kan? Dia penyakit yang disebabkan tadinya tuh kan dari hewan ke hewan, lalu hewan ke manusia, sekarang terjadi antara manusia dengan manusia. Gejala klinisnya ini seperti digambar, demam, batuk pilek, gangguan sesak napas, kemudian sakit tenggorokan, letih, lesu. Nah, ini semua itu awal-awal seperti ini. Sekarang gas lagi gejala klinisnya. Sudah banyak orang yang hanya subfebris aja, demam sedikit, ternyata positif. Ada juga yang tidak ada gejala, ternyata positif, gitu kan. Jadi gejala klinis ini yang terbanyak seperti ini. Tapi saya dapat share dari teman-teman itu juga di WAG teman-teman saya, ternyata biduran aja positif. Dia tidak ada demam, tidak ada batuk pilek, cuma biduran gitu kan. Apalagi yang namanya OTG kan, sehat-sehat saja nggak apa-apa, tapi ternyata dia menularkan ke orang lain gitu kan. Nah, jadi gejala ini sekarang sudah tidak spesifik lagi untuk corona ini. Udah nggak jelas gitu kan gejala klinisnya. Jadi sebaiknya kita jangan santai, tapi kita juga tidak usah terlalu takut bagaimana gitu kan. Kemudian si coronavirus ini yang tadi dari nggak ada gejala klinis sampai yang sakit ringan, sedang, berat, sampai menyebabkan kematian, kita sudah lihat banyak ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak sekali lah informasi yang didapat mengenai hal ini. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita warga Primrose ini mengantisipasi penularan virus corona di perumahan kita gitu kan. Yang tidak bisa dipungkiri adalah kita nggak mungkin hanya diam di dalam klaster kita, nggak kemana-mana gitu kan, tidak melakukan aktivitas apa-apa kan kita tidak mungkin. Makanya ada yang keluar, ada yang bekerja, antisipasi penularan di perumahan. Sebetulnya kalau saya beberapa ya yang berkunjung ke rumah saya dari luar, itu dari luar, mau saudara, mau teman, itu pas masuk ke sini sampai ke rumah saya, mereka cerita, wih bagus sekali ini perumahannya gitu kan, sudah ada untuk cuci tangan, kemudian ada bilik untuk penyemprotan detol, ya kan. Jadi alhamdulillah lah perumahan kita itu udah berapa langkah maju di depan gitu kan. Untuk kita sadar bahwa sebenarnya penyakit ini ada, gitu kan. Kemudian kenapa di depan itu lengkap ya, ada cuci tangan, ada bilik untuk disemprot cairan detol, gitu kan ya. Itu untuk semuanya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita bahwa kita tuh, oh iya ingat ya kita ini sedang menghadapi pandemi yang tidak main-main gitu kan. Nah, kemudian ditambah lagi di depan pakai apa namanya, termometer gun ya. Jadi siapa yang terdeteksi demam 38 atau 37,5 nih udah mulai hati-hati gitu kan. Jadi bisa diingatkan, karena mungkin tidak semua orang di rumah punya alat. Jadi di depan juga bagus sekali gitu kan. Oh iya ternyata saya demam ya, tapi karena
udah dari sana dari sini apa nggak konsen gitu. Saya merasa fine-fine aja, ternyata saya demam gitu kan. Nanti saya regulasinya mungkin Pak Ketua Gugus ya yang akan gimana sih nanti kalau ada yang demam atau bagaimana gitu dilaporkan atau seperti apa. Kemudian ini ya ke bawah. Nah, ini kita mari jaga diri dan keluarga. Kita lakukan 3M, 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 di mana-mana bicara mengenai 3M, ya kan. Makan. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Pakai masker tuh betul-betul harus dipakai. Jadi, jika keluar, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan yang belum dicuci. Pengalaman saya ternyata di luar itu banyak sekali orang yang tidak pakai masker. Ada juga yang orang tuanya pakai masker membawa anak-anaknya nggak pakai masker gitu loh. Jadi saya pikir kita harus aware ya. Jangan hanya kita aja nih orang tuanya, karena nanti orang tuanya didenda kalau nggak pakai masker, anaknya nggak usah gitu kan. Saya miris sekali melihat di mana orang tuanya pakai, anak-anaknya nggak, lari ke sana kemari, segalanya dipegang gitu loh. Mungkin kita semua harus mulai sekarang harus saling mengingatkan, kalau kita sayang kepada orang lain, berarti kita sayang kepada diri sendiri gitu. Kalau ada yang mengingatkan untuk pakai masker, untuk apa ya, aware terhadap semua protokol gitu, berarti bukan karena apa-apa, tapi karena sayang kepada semuanya gitu kan. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. Tadi menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Mencuci tangan tuh harus lebih sering pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, kenapa sih cuci tangannya nggak pakai air aja lah, nggak usah pakai sabun gitu kan. Nah, kenapa cuci tangannya harus pakai sabun? Karena menurut penelitian yang namanya virus itu terdiri dari 3 komponen, yaitu inti, DNA, RNA, kemudian ada protein dan lemak yang merupakan pembungkus dia atau pelindung dia. Nah, yang kita ketahui, semua kita tahu bahwa lemak itu larut di dalam dengan sabun atau deterjen. Maka kalau sudah larut pelindungnya, ya virusnya mati. Gitu. Jadi harus cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabunnya itu kan juga ada standar ya. Ibu Bapak bisa browsing di Kementerian Kesehatan, di prom itu ada cuci tangannya seperti apa, berapa lama, 20 detik. Ada juga yang bilang, pakai ini aja, nyanyi apa namanya, happy birthday 2 kali nyanyi katanya. Kalau orang-orang seperti itu standarnya, itu bisa juga. Kemudian M yang ketiga adalah jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan siapapun. Menjaga jarak 1 meter kemarin ini, kemudian sekarang jadi 2 meter gitu kan. Nah, yang beraktivitas di luar, siapapun gitu yang habis keluar dari rumah gitu, baiknya atau harus ya mandi, kemudian mengganti baju sesampainya di rumah setelah bepergian, harus seperti itu. Jangan dulu bercengkrama belum kita bersih-bersih mandi gitu kan. Kemudian yang saya lakukan, kalau saya boleh sharing ya di sini, di dalam keluarga kita itu kadang-kadang di beberapa rumah itu tidak hanya keluarga inti. Ada juga ART yang pulang pergi masuk klaster kita, datang pagi pulang sore gitu kan. Juga uncontrol sebenarnya. Jadi mungkin di setiap rumah yang ada ART-nya, baiknya diberikan edukasi lah kepada ART-nya. Misalnya seperti contoh ya, di rumah saya ini ada ART, jadi saya bilang sama ART-nya, tolong warganya begini, bukan jangan sampai
kemana-mana lah kalau memang tidak terlalu penting gitu. Kita berikan edukasi kepada mereka, kita berikan pengertian. Kalau ada berita-berita ya kita share kepada mereka biar mereka juga aware. Dan karena si ART ini mungkin tidak pergi kemana-mana, tetapi keluarganya yang lain yang pergi kemana-mana gitu kan. Kemudian saya berusaha ikhtiar kalau kata Pak Doni, datang pagi itu mereka dalam keadaan mau udah mandi, belum mandi, sampai rumah saya mandi dulu. Mandi, ganti baju, kerjakan aktivitas mereka gitu. Hilang suaranya. Kemudian yang lemak cukup untuk menyop. Halo? Oh ya. Nah, ini ada makan dengan gizi yang seimbang. Jadi Bapak Ibu, di waktu yang pandemi ini ya, kita harus makan gizi yang seimbang, olahraga dan istirahat yang cukup. Jadi begadangnya dikurangin, olahraganya ya olahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing karena setiap itu kan juga tidak apa ya, semuanya saya olahraganya begini, saya olahraganya mengendalikan penyakit penyerta itu seperti diabetes, hipertensi dan yang lainnya. Itu biasanya kita banyak saya misalnya contohnya ya, nggak usah yang lain deh. Saya hipertensi, berarti saya harus apa? Oh, saya harus memantau tensi saya berapa, gitu kan. Kemudian asupan makanannya harus dijaga. Kemudian yang diabetes, gitu kan. Contohnya siapa? Di rumah saya misalnya, suami saya nih, diabetes, harus dipantau makanannya, semuanya gitu kan. Karena penyakit penyerta ini juga yang memperparah, terkena pun gitu kan. Hanya menyebarkan ke orang lain, bukan hanya sih sebenarnya ya, parah juga. Nah, kemudian konsumsi suplemen vitamin yang Bapak Ibu punya di rumah atau jamu, monggo silahkan gitu kan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian, ini langsung slide keempat ya. Kita lihat sama ya, ini video. Nah, ini dia di play sana. Risiko penularan COVID yang sehat pakai masker. Nah, ini apa namanya, ada dua orang, yang satu sakit tidak pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, udah deh kena deh 100% deh kemungkinan terjadi penularan COVID-19. Lanjut, kemudian sehatnya pakai masker, yang sakitnya tidak, ternyata risiko penularan COVID itu 70%. Sehatnya pakai masker. Lanjut. Kita lihat bagaimana sih kalau tidak pakai masker, yang sakit pakai masker. Oh, ternyata risiko penularannya turun jadi 5% gitu kan. Tapi tetap ya ada risiko penularan. Lanjut.
Stop. Nah, ini yang risiko penularannya dua-duanya pakai masker. 2% risiko penularan. Dia berdekatan ya. Lanjut. Nah, ini kalau dua-duanya pakai masker dan berjauhan. Nah, sekarang jarak 2 meter gitu kan. Jadi ini dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan kita ya, Kementerian Kesehatan. Jadi tadinya jarak 1 meter, sekarang jarak 2 meter. Ada juga dibilang katanya airborne dan macam-macam. Jadi sebaiknya kita jaga jarak lah, betul-betul jaga jarak. Kalau memang nggak penting-penting ya, nggak usah keluar, nggak usah ngobrol seperti biasa gitu kan. Itu kemudian, oh ya, kemudian satu mengenai termogan ya. Termogan itu kan ada yang katanya, oh jangan pakai termogan nih berbahaya karena akan merusak sel otak kita gitu kan. Saya dapat PR nih Tony untuk bicara mengenai termogan. Jadi gini, termogan itu ada 2 jenis. Ini bisa di bawah ya. Oke, ke bawah lagi. Nah ini saya cara pakai masker dulu ya. Cara pakai masker yang benar ini kita lihat bersama. Tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan masker yang berwarna berada di sebelah depan. Jadi kemudian sekali pakai. Kemudian tekan bagian atas masker tuh yang ada besi ya kalau nggak salah nih. Bukan besi, apa namanya ya, kayak kawatnya gitu. Tekan bagian atas supaya mengikuti bentuk hidung. Jadi jangan sampai nanti udara masuk-masuk juga lewat situ gitu kan. Lepas masker yang telah digunakan, memegang tali yang ada di kedua telinga. Jadi gini, Bapak Ibu, kenapa sih kok ngelepas masker aja ribet amat sih gitu kan? Ternyata pengalaman tenaga medis, kenapa banyak sekali berjatuhan, padahal mereka memakai APD gitu kan? Ternyata setelah diteliti, mereka pakai APD sudah betul gitu loh. Tetapi di waktu mereka membuka APD itu tidak pakai standar yang benar gitu loh. Jadi waktu tertularnya adalah waktu mereka membuka APD-nya justru gitu kan. Nah, jadi lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Habis itu kita buang dan cuci tangan lagi. Setelah selesai buka masker, cuci tangan. Nah, sekarang kita balik ke yang tadi ya, termogan. Termogan ini kemarin sempat heboh, kenapa nih? Katanya janganlah nanti ngerusak. Makanya jadi akhirnya banyak orang yang menolak diukur suhu tubuhnya. Karena ditembakin tuh pakai pistol itu nanti ada radiasi gitu kan. Jadi Bapak Ibu, yang saya kutip lagi dari Biro Komunikasi satu untuk mengukur suhu tubuh manusia, satunya lagi adalah termogan industri. Nah, untuk mengukur suhu tubuh manusia, itu biasanya dia mengukur suhu tubuh itu 32 sampai 42,5 derajat Celcius. Nah, dia dilengkapi dengan sensor infrared yang bisa mengukur suhu tubuh seseorang dengan cepat tanpa melakukan kontak dekat atau tanpa nempel gitu kan. Nah, dengan komponen tersebut, alat itu tidak membahayakan dan tidak merusak sel otak gitu kan. Tidak menggunakan sinar laser. Termogan itu tidak menggunakan sinar laser. Radioaktif secara semacam X-ray itu tidak digunakan. Hanya menggunakan infrared gitu kan. Jadi termogan bekerja secara pasif dan hanya mengukur permukaan tubuh saja, seperti dahi misalnya, yang biasa kita ditembakkan biasanya di bagian dahi. Tubuh manusia yang akan memancarkan radiasi infrared. Kemudian ditangkap tuh, diserap oleh si pistol termogan tadi. Nah, kemudian suhu tubuh diinterpretasikan dalam bentuk nilai numerik yang tampil di layar termogan. Gitu kan. Nah, sementara si termogan industri, nah itu kan biasanya untuk
suhu-suhu yang tinggi gitu kan, biasanya minus 50 sampai 380 derajat Celcius. Jadi sebetulnya sampai sekarang ini pun tidak ada laporan bahwa termogan itu merusak sel otak. Jadi masyarakat sebetulnya jangan terpengaruh terhadap isu bahwa termogan berisi pancaran radioaktif yang dapat merusak sel tubuh. Jadi insya Allah aman ya Bapak Ibu termogan itu. Jadi jangan takut-takut kalau ditembakin termogan karena bukan memancarkan radiasi seperti termogan untuk industri. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyimak. Jaga selalu kesehatan diri dan keluarga kita. Kemudian mari ya selalu lakukan pencegahan di berbagai dan waktu di berbagai tempat dan waktu agar resiko terhadap terkena virus ini menjadi tetap rendah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bu Neneng, terima kasih atas pemaparannya ya. Intinya COVID-19 ini sangat berbahaya ya Bu. Bahaya Kita sama Pak. sekali, kita sama sekali nggak boleh ngeremehin. Kita harus waspada ya Bu. Tapi jangan sampai parno. Kalau parno itu malah nanti menurunkan imun tubuh kita. Nah, betul. yang harus kita lakukan itu apa? Menjaga kebersihan diri sendiri, keluarga kita, dan juga saling menjaga sesama warga. Caranya 3M tadi ya Bu. Yang pertama 3M, menggunakan Pak. masker. Ya. Pertama menggunakan masker dengan benar. Kemudian yang kedua mencuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, kalau sekarang ini pemerintah ininya suggested 2 meter ya Bu. Iya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Pak. Ya. Kemudian selanjutnya tadi kata sambutan dari Pak RT 1 tadi kan sempat terlewat. Sekarang diwakilkan oleh warga RT 1 dengan Pak Pungki. Silakan Pak Pungki sebelum kita ke Pak Henry. Silakan Pak Pungki. Untuk kata sambutan dari RT 1. Pak Pungki left the meeting. Pak Hendrik juga left the meeting. Dapat sinyal kali, nggak dapat sinyal. Susah sinyal ya? Henry lagi masuk lagi nih, ada. Ya, Henry. Pak Henry lagi masuk lagi, oke. Langsung saja ke Pak Henry ya. Sudah masuk Pak Henry? Pak Henry, Bapak Profesor. Oke, sudah. Sekarang saya mau share. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam dan Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua, terutama untuk Pak RW, Pak RT 123, juga Pak Doni, dan semua Bapak Ibu yang ada di Primrose. Saya juga akan bicara mengenai adaptasi kebiasaan baru. Ini harusnya memang
adaptasi kebiasaan baru itu terkait dengan bagaimana kita masuk dari awalnya itu PSBB, yang dulunya setengah lockdown gitu ya, PSBB, kemudian sekarang kembali kepada kehidupan yang lebih produktif, kehidupan yang boleh kita beraktivitas, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Itu sebenarnya inti dari kebiasaan baru. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagaimana kita ketahui, tidak ada satu negara pun di dunia itu yang ketika menghadapi pandemi itu punya pengalaman. Amerika yang negara sangat maju, negara yang memiliki kemampuan teknologi yang luar biasa, termasuk negara yang boleh dikatakan agak sedikit gagal dalam menghadapi COVID-19. Hari ini Amerika itu yang meninggal sangat besar, nomor 1 di dunia. Sekarang di dunia yang meninggal sudah hampir 1 juta. Sudah hampir 1 juta di dunia. Ada yang terkena COVID ini sudah 30 juta lebih. Ini catatan dari WHO hari ini. Nah, semua negara itu melakukan learning by doing. Jadi negara-negara itu menghadapi COVID itu sambil belajar. Nah, ada yang cepat dia, seperti Cina itu cepat. Cina, Korea Selatan, Singapura, beberapa negara di Asia, juga beberapa negara di Eropa, termasuk Israel misalnya, itu adalah negara-negara yang cepat sekali menghadapi COVID-19 dengan baik. Tapi negara-negara maju seperti Amerika, UK, Brazil justru gagal. Ya, ada beberapa negara yang sekarang menjadi klaster negara dengan tingkat pandemi yang tertinggi ya, kayak seperti Amerika. Sekarang nomor 2-nya adalah India, nomor 3-nya Brazil. Indonesia sebenarnya masih ada di tengah, cukup lumayan lah. Makanya, tapi persoalannya adalah bahwa COVID ini tidak hanya persoalan kesehatan, tapi COVID juga persoalan ekonomi. Keadaan yang luar biasa sekarang itu. Boleh dikatakan banyak kantor harus tutup karena jadi klaster. Pusat-pusat bisnis di beberapa kota harus tutup. Ada PSBB, ada krisis. Tapi krisis itu harus dihadapi oleh kita dalam kondisi kantor kita tutup. Bayangkan, pemerintah harus menghadapi krisis, tapi kantornya tutup. Mereka harus menghadapi itu. Ini yang terjadi sekarang. Ditambah ternyata ketika sekarang banyak orang menggunakan online untuk bekerja, yang istilahnya adalah work from home atau work from anywhere, bekerja dari rumah, semua kuliah dari rumah, aktivitas banyak dari rumah, ternyata mengalami kenaikan yang namanya kenaikan kejahatan online. Jadi di satu sisi kita ini semuanya sedang boleh dikatakan kita lakukan dari rumah, gitu kan? Karena apa? Karena memang persoalan ekonomi kita memang seperti itu ya. Ada sakit, ada orang sakit, ada kita khawatir terdampak oleh pandemi. Sekarang kita kerjakan dari rumah. Tapi kemudian ternyata ada kejahatan-kejahatan yang juga muncul di dunia online. Tadi Ibu Dokter, tadi Bu Neneng mengatakan tentang ada hoax mengenai termogan, ada hoax mengenai macam-macam, nanti akan saya tunjukkan juga. Nah, awalnya pada waktu kita awal-awal PSBB, ini tekanan pada ekonomi Indonesia sangat berat. Pada kuartal kedua itu sampai minus 5,3%. Artinya banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang PHK, banyak orang kemudian tiba-tiba kehilangan penghasilan, kelesuan ekonomi di banyak sektor, di sektor pariwisata, hotel-hotel banyak yang kosong begitu ya, tempat-tempat hiburan terpaksa harus tutup, transportasi mengalami kesulitan, MICE itu Meeting Incentive Convention and Exhibition, misalnya kayak EO itu juga kesulitan, industri sandang, otomotif dan lain-lain juga mengalami pukulan. Itu menyebabkan penghasilan masyarakat turun drastis. Dan dikhawatirkan kalau terus PSBB itu kita lakukan dengan ketat, maka akan terjadi orang kekurangan makanan, kehilangan penghasilan, bahkan mungkin bisa kelaparan. Itu akan terjadi banyak orang kelaparan. Makanya lalu ada kebijakan oleh pemerintah, kebijakannya apa? Oke, sekarang
tidak harus semuanya tinggal di rumah, tidak harus semuanya rebahan di rumah seperti dulu. Kita pernah hampir 1 bulan di rumah terus menerus. Sekarang boleh masyarakat itu aktivitas, boleh kerja di kantor, boleh cari penghasilan, boleh melakukan aktivitas di luar sana, tapi tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Itu yang namanya new normal. Nah, mungkin lalu ada yang bertanya begini, kenapa sekolah-sekolah anak-anak kita masih belum boleh masuk? Kenapa banyak anak-anak SMA maupun juga mahasiswa yang kampusnya masih tutup? Jadi ada begini, ada wilayah-wilayah yang memang kalau kita lihat dari risiko dan juga dampak ekonomi, ada aspek kehidupan yang dampak ekonominya itu kalau dibuka dia rendah, tetapi kalau dia ditutup, ya kalau dibuka itu nggak ada banyak pengaruhnya, rendah begitu. Tapi kalau dia dibuka itu resiko penyakitnya yang tinggi. Contohnya apa? Sekolahan, pendidikan. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu kalau sekolahnya dibuka, maka ada kemungkinan dampak ekonominya itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Artinya siapa sih yang dapat keuntungan dari ekonomi anak-anak sekolah? Mungkin penjual-penjual makanan di sekolah itu. Tapi hanya itu aja, tidak terlalu banyak. Anak SD, anak SMP, anak SMA gitu ya. Dampak ekonominya tidak terlalu tinggi, makanya dia ada di bawah ini. Tapi kalau itu dibuka, resiko penularannya akan jadi klaster. Karena anak-anak kita itu sulit. Anak SD, anak SMP itu sulit sekali untuk disuruh jaga jarak, cuci tangan, pakai masker secara ketat. Sulit. Itu sulit sekali. Makanya di berbagai daerah, anak-anak sekolah harus sabar, masih kuliahnya, sekolahnya harus online. Ini berbeda dengan misalnya area ekonomi seperti finance, perbankan. Perbankan itu resikonya rendah. Artinya kalau orang, seperti misalnya di sini siapa yang bekerja di bank? Oh, Bu Endang misalnya. Bu Endang bekerja di bank BCA misalnya. Di BCA atau di BRI atau di BNI itu tidak terlalu ada kerumunan orang banyak. Karena memang biasanya bank itu dia lebih tertata gitu ya, tidak ada kerumunan sehingga apa? Resiko penularannya rendah. Tapi kalau dia ditutup, dampak ekonominya tinggi. Karena bisa menghambat orang banyak. Begitu pula mall. Mall itu dia masuk sebagai memiliki resiko yang sedang, medium, tapi dampak ekonominya tinggi. Kalau mall seperti di Botani itu ditutup, ya di Bogor ditutup, maka tenan-tenan yang jualan-jualan di mall itu dia juga akan tutup. Tenan-tenan itu nanti juga akan, berarti kalau tutup, dia mungkin akan merumahkan orang-orang yang bekerja di mall itu, yang bekerja di rumah makan, yang jualan pakaian, jualan macam-macam itu. Itu berarti apa? Mall itu memiliki dampak ekonomi sedang, tetapi resikonya itu, atau dampak ekonomi tinggi, tapi resikonya itu sedang. Makanya mall dibuka. Masjid, gereja, itu sebenarnya dampak resikonya tinggi. Karena di masjid biasanya harus rapat, yang namanya sholat berjamaah itu kalau Jumatan rapat. Walaupun sekarang akhirnya boleh direnggangkan, gitu kan. Dampak penularannya tinggi, tapi dampak ekonominya rendah sebenarnya. Cuma kalau namanya masjid, gereja, pura itu persoalan sosialnya tinggi. Kalau dia dilarang itu bisa memunculkan macam-macam itu. Makanya masjid diberi kebebasan. Boleh asal ada protokol kesehatan. Gereja diperbolehkan asal ada protokol kesehatan. Begitu. Itu yang cara berpikir kita begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ketika era PSBB ini apa yang terjadi? Ada lonjakan. Lonjakan apa? Lonjakan orang menggunakan aplikasi online. Ada yang pakai GoFood. Oh, GoFood-nya naik. Ada yang Bukalapak naik. Naiknya sampai 443%. Termasuk ini menggunakan Google Meet atau Zoom. Zoom, Google Meet itu naik besar sekali, tinggi sekali.
Karena banyak orang yang dulu nggak pernah mengenal Google Meet, nggak pernah mengenal Zoom, tiba-tiba terpaksa harus mengenal Zoom untuk ya ini kayak pertemuan-pertemuan seperti ini. Itu yang terjadi, makanya naik. Nah, gara-gara naik itu tadi, ternyata juga muncul kenaikan-kenaikan lain, yaitu apa? Kenaikan-kenaikan yang terkait dengan hoax atau informasi yang kabar bohong. Kenaikan-kenaikan lagi yaitu apa? Yaitu kejahatan cyber. Kan dulu yang namanya bapak-bapak kalau buka internet di kantor itu selalu ada direktur IT atau manajer IT yang mengamankan WiFi yang ada di kantor itu aman. Sekarang orang buka WiFi di rumah, buka internet di kafe, di rumah atau di kafe di rumah itu cyber security-nya, keamanannya belum terjamin. Maka lalu sekarang banyak sekali serangan-serangan online tadi, serangan-serangan mengambil data, serangan-serangan apa itu namanya defacing itu tiba-tiba presentasi kita diganggu gitu ya. Dan lain-lain itu dalam 1 hari di Indonesia itu sampai 3,5 juta serangan yang namanya malware, namanya trojan, yang namanya defacing dan lain-lain tadi, termasuk yang mencuri data pribadi kita yang ada di aplikasi-aplikasi. Itu yang terjadi. Nah, karena memang ya itu tadi bahwa di dunia online itu ternyata penjahat banyak. Termasuk penjahat yang menggunakan media online itu untuk menipu, untuk memberikan kabar bohong. Memang di media sosial, ini ada buku ya, buku yang ditulis oleh orang India namanya Silva Widyanathan. Ditulis tahun 2019 yang lalu. Judulnya How Social Media Disconnect Us and Undermines Democracy. Jadi bagaimana media sosial itu malah memutus hubungan kita dan merusak demokrasi atau mengganggu demokrasi. Ternyata di media sosial itu gara-gara banyak hoax, banyak informasi palsu tadi, itu memunculkan yang namanya kebenaran semu. Kebenaran semu itu apa? Namanya false truth. Kebenaran semu itu kebenaran yang sebenarnya hanya muncul karena kegaduhan. Yaitu apa? Orang ribut. Di WA ribut, di Twitter ribut, di Facebook ribut. Hasil keributan itu seakan-akan adalah kebenaran. Yaitu apa? Yang banyak didukung, banyak dibantu oleh teman-temannya, dibantu oleh buzzer, seakan-akan kebenaran. Ini yang berbahaya. Akhirnya yang terjadi apa? Media sosial seringkali berbeda dengan realitas. Kalau kita lihat media sosial seakan-akan Indonesia ini udah kacau balau. Mau perang dan sebagainya. Ternyata kalau kita lihat di luar sana aman-aman saja itu. Orang masih bisa makan bubur ayam yang hanya harganya cuma 15.000, misalnya begitu. Masih belanja juga di pasar Madang juga enggak ada masalah begitu kan. Tapi kalau di media sosial seakan-akan ada keributan, ada masalah besar di Indonesia itu. Nah, itu yang disebut sebagai false truth, kebenaran semu gara-gara tadi. Itu. Termasuk dalam konteks COVID ini, dalam konteks pandemi ini. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk hal-hal yang produktif. Hal-hal yang baik, hal-hal yang meningkatkan pendapatan. Contohnya, sekarang ketika banyak PSBB ini kan semua masalah yang ada di sekitar kita ini bisa menjadi peluang bisnis. Banyak orang sulit belanja keluar karena takut COVID. Ya udah, ini menjadi peluang bisnis bagi mereka-mereka yang kreatif, yang mau jualan dengan cara apakah itu lewat WA Group atau pakai GoFood. Di sini kan sudah ada ini ibu-ibu jualan makanan pakai GoFood atau jualan masker pakai Bukalapak gitu kan. Ada kalau nggak salah Bu Helmi juga pakai GoFood sekarang sudah. Bu Helmi misalnya. Kalau dulu jualan tuh rumahnya harus strategis di pinggir jalan. Sekarang tidak. Sekarang dia masuk pun bisa karena apa? Karena online. Bahkan di pinggir kuburan aja laku sekarang itu. Di pinggir kuburan aja laku. Asal foto produknya itu menarik, ya, fotonya menarik, kemudian juga harganya menarik juga, barangnya bagus, itu kemudian akan laku.
Apalagi kalau bisa kolaborasi dengan tadi, dengan apa? Dengan aplikasi-aplikasi yang tidak hanya terbatas di RW Primrose, tapi dia bisa menjualnya kemana saja. Bisa luar biasa, bisa borderless gitu ya. Jadi kalau jualan masker, jualan pakaian, mudah-mudahan nanti Bu Bandi, Bu Endang ini kalau jualan pakai online, jadi tidak hanya di saung, tapi bisa sampai kemana-mana gitu kan. Dan tidak perlu rumahnya di pinggir jalan, dimanapun sekarang bisa. Dan tidak perlu punya ruang yang besar untuk jualan, karena itu yang penting adalah tampilan di media sosialnya, tampilan di medsosnya. Nah itu apakah produk makanan, apakah itu produk apalagi kalau non makanan. Kalau non makanan itu bisa dijual dengan lebih jauh gitu ya, bisa ke luar kota karena bisa lewat pakai Tiki atau pakai JNE dan sebagainya. Dan itu sekarang udah biasa sekali terjadi seperti itu. Pasarnya menjadi lebih luas. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah di era pandemi ini karena kita sering pakai online tadi, saya ngasihkan tips belanja online supaya aman. Karena kadang-kadang juga ada orang itu membeli sudah bayar, ternyata barangnya nggak dikirim. Makanya kita harus milih e-commerce yang terpercaya atau resmi. Pastikan informasi dan reputasi toko yang jualan online. Syukur-syukur kalau penjualnya kenal kita. Jadi, nggak pakai Tokopedia, nggak pakai ini, tapi penjualnya tetangga kita. Itu lebih bagus. Itu berarti kita menghidupi tetangga kita, saudara kita. Saya termasuk yang seringkali jadi korban harus ikut-ikut membeli tetangga-tetangga ini karena banyak sekali. Jadi baca dengan jelas deskripsi apa yang dijual. Kemudian kalau bisa pakai COD, cash on delivery. Cash on delivery. Jadi kalau datang baru dibayar. Itu lebih aman dibandingkan kalau kita udah transaksi duluan. Pastikan alamatnya benar, kemudian kalau bisa kalau lewat online yang beneran ya itu ke official store, ke toko-toko yang resmi, yang betul-betul ada reputasinya. Tapi kalau untuk lingkungan kita ya cari penjual yang sudah kenal, itu jauh lebih bagus. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin mengingatkan, karena tadi sudah diterangkan oleh Bu Dokter bahwa COVID ini berbahaya sekali, bahkan sekarang sedang boleh dikatakan sekarang ini jauh lebih berbahaya dibandingkan 5 bulan yang lalu waktu kita awal-awal COVID dulu. Ini lebih berbahaya. Semakin banyak sekarang. Kenapa? Karena yang menularkan juga semakin banyak. Hati-hati dengan klaster rumah makan. Hati-hati klaster rumah makan. Banyak kita ini yang kadang-kadang masih mau ke rumah makan. Rumah makan itu berbahayanya apa? Bisa dari penjualnya, bisa dari yang melayani, bisa dari pembeli yang lain. Itu sangat berbahaya ya rumah makan. Sempat di Bogor kan ada rumah makan Pondok Bahrain. 8 orang positif pada bulan Agustus lalu. Pemiliknya meninggal dunia. Ada beberapa, kita harus hati-hati betul. Juga sekarang yang jadi klaster selain rumah makan, kantor. Hati-hati di kantor. Terutama kalau di Jakarta, kantor-kantor kementerian. Kementerian yang paling tinggi hari-hari ini, Kementerian Kesehatan malah. Ya, Kementerian Kesehatan. Tapi kementerian lain juga tinggi. Pemda, kita tahu ada Sekda DKI meninggal dunia, kemudian wali kotanya juga ada yang kena. Hari-hari ini tadi rektor IPB kena, kemudian ketua KPU kena, anggota KPU kena. Ini kantor ini menjadi klaster. Makanya tolong yang ngantor ke Jakarta, ngantor ke Pemda, ngantor di swasta, hati-hati pada penularan COVID di hari-hari ini. Lebih baik kita kalau bisa ya ngantornya work from home. Kemudian pasar, coba Anda bayangkan ini gambar pasar mana ini? Ini pasar Madang nih. Pasar Madang saya ambil beberapa hari yang lalu, banyak yang nggak pakai masker dan ruwet seperti ini. Ini kalau satu orang kena, pedagang kena, pembeli ada yang kena, maka langsung nyebar. Makanya kita harus hati-hati betul ya namanya sama pasar itu ya, pasar dan lain-lain. Juga klaster rumah tangga. Jadi kalau ada orang dari kantor, pulang dari pasar, kemudian menulari keluarganya, pasti nanti keluarga itu juga akan tertular dan itu nanti bisa mengenai tetangga. Nah itu yang perlu hati-hati.
Nah, kemudian saya kembali kepada hoax atau disebut sebagai infodemic. Jadi sekarang ini yang dihadapi oleh negara, oleh pemerintah, termasuk oleh dunia, Dirjen WHO itu mengatakan yang dihadapi sekarang ini bukan hanya pandeminya, tapi justru yang berat itu adalah infodemiknya, yaitu apa? Di luar penyakit ini ada pandemi lain, yaitu apa? Yaitu informasi yang tidak kalah berbahayanya, bikin masyarakat bingung, bikin masyarakat cemas, bikin masyarakatnya lalu nggak percaya. Coba bayangkan, dokter nggak dipercaya, rumah sakit nggak dipercaya, ada pasien yang sudah kena COVID dibawa pulang. Ada orang yang sudah mati karena COVID jelas-jelas tidak dipercaya, malah diciumi sama keluarganya. Nah, ini kenapa? Karena infodemik, karena hoax, karena kita dibohongi oleh informasi-informasi bahwa oh ini konspirasi, oh ini dokter ini banyak sekali yang cari keuntungan kalau di aku sebagai COVID nanti dapat keuntungan. Tidak bisa seperti itu. Dokter itu mengikuti kode etik. Kalau dia sampai melanggar kode etik kedokteran dan ketahuan, dia nggak boleh praktek selamanya. Bisa nggak boleh praktek oleh HIDI. Jadi kita harus percaya kepada ahlinya. Antum a'lamu bi umiri dunyakum. Persoalan kedokteran itu persoalan dunia, pasrahkan kepada ahlinya. Kalau dalam agama begitu, antum a'lamu bi umiri dunyakum. Ya, jadi tapi persoalannya seringkali justru kita ini mengalami apa yang disebut sebagai the death of expertise. Jadi matinya pakar. Sekarang ini banyak orang nggak percaya dokter, nggak percaya rumah sakit, nggak percaya sama universitas, nggak percaya sama pemerintah, nggak percaya sama WHO. Gara-gara apa? Hoax. Di mana? WA group. Hati-hati WA group itu. Hati-hati betul WA group itu. Sebagai termasuk termogan itu. Termogan itu siapa yang ngomong bahwa termogan berbahaya? Teman saya namanya Ihsanuddin Nursi. Dia dokter alumni UNER itu. Saya tahu persis dia hampir nggak lulus dulu itu. Dokter, bukan dokter. Dokter ekonomi pembangunan. Dulu ditolak, ini nggak usah lah. Saya tahu. Tapi saya mangkal juga lihat ketika dia ngomong bahwa termogan itu berbahaya. Orang ahli ekonomi kok ngomong termogan. Kalau ngomong degan lah, boleh lah. Ya, degan itu kelapa muda gitu ya. Artinya seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, termogan nggak berbahaya karena kita jangan percaya asal apa ada diomongin di media sosial lalu kita percaya. Sekarang juga ada hoax mengatakan Indonesia ini jadi kelinci percobaan. Gara-gara Bio Farma itu menerima vaksin Sinovac dari Cina sebanyak 2.400 buah, lalu vaksinnya itu mau dipakai untuk uji klinis fase ketiga, menguji efektivitas vaksin tadi, itu lalu dikatakan, wah ini Indonesia jadi kelinci percobaan. Enggak, karena memang yang namanya menguji vaksin itu perlu daerah hot zone, daerah yang wilayah infeksinya tinggi. Sehingga apa? Sehingga orang yang diberi vaksin itu kena atau enggak. Dilihat, dibedakan antara yang kena diberi vaksin, yang virus yang sudah dilemahkan virulensinya, dan orang yang dikasih placebo, cairan kosong, dilihat. Dan kemudian nanti kalau sudah, dia kebal atau enggak, kan begitu. Dan Indonesia adalah negara yang ideal untuk menguji vaksin. Ada 3 negara lain yang dipakai untuk menguji vaksin yang sama dengan yang dilakukan di Indonesia dari Sinovac. Ada Brasil, ada Bangladesh, dan beberapa negara lain. Seringkali kita ini mudah sekali percaya hoax. Kemarin ada ini gambar ini, lihat. Gambar antri ambulan-ambulan mau masuk Wisma Atlet. Wah, percaya Wisma Atlet penuh, Wisma Atlet kacau. Padahal enggak. Kemudian dijelaskan oleh Brigadir Jenderal siapa Hartono atau siapa lupa saya namanya, bahwa itu antri itu karena memang pintunya dibuka satu, dan itu kebetulan saja harus ada pemeriksaan, termasuk pemeriksaan pada kru-krunya yang mau masuk, sehingga terjadi antri. Tapi kadang-kala kan hoax itu membuat orang, udahlah kalau gitu jangan ke rumah sakit, nggak percaya kepada petugas dan lain-lain. Ini juga nih, kemarin baru saja saya dapat share-sharean dari salah satu security Primrose.
Kiai Abdul Qohar di Babakan Madang meninggal dianiaya orang. Setelah ada kasus Syekh Jaber itu dipukuli, ditusuk di Lampung, maka lalu ada ini berita Kiai Abdul Qohar di Babakan Madang meninggal setelah dianiaya orang. Hoax juga itu. Kapolsek Babakan Madang, ternyata kapolseknya perempuan, Ibu Sylvia Sukmarosa, ngecek langsung, ternyata yang dimaksudkan adalah Ustadz itu namanya Ustadz Abdul Qohar itu pimpinan pesantren Rodotul Barolah di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Ternyata apa? Ini menurut keluarganya, dan keluarganya udah bikin video sekarang, klarifikasi. Menurut keluarganya, Pak Kiai Abdul Qohar ini sakit ginjal yang sudah parah, yang sudah komplikasi, lalu dia jatuh di kamar mandi, sehingga seakan-akan wajahnya bengap. Tapi lalu beritanya dianiaya. Seperti terjadi pada Ustadz Kiai Abdul Jaber. Nah, hal-hal seperti ini beredarnya di mana? Grup WA. Grup WA ini sangat berbahaya sekali. Kenapa demikian? Ya itulah. Seperti kasusnya teori konspirasi yang disampaikan oleh Jering yang di Bali itu. Percaya. Ya namanya teori konspirasi itu tidak ada yang dibenarkan oleh kampus manapun, universitas manapun, atau lembaga resmi manapun. Itu hanya dibenarkan oleh orang-orang yang nggak jelas, dengan logika. Memang logikanya bagus, tapi itu nggak benar. Dia anti sains, anti ilmu pengetahuan yang ilmiah gitu loh. Tapi karena dibikin sedemikian rupa, lalu orang percaya. Itu yang terjadi. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kok Bapak Ibu kok mudah percaya hoax? Mudah percaya sama teori konspirasi? Satu, kecenderungan masyarakat itu ingin membaca dengan cepat. Kadang-kadang cuma judulnya doang yang dibaca, udah di-share. Dia tidak memahami secara penuh. Kedua, ada kecenderungan confirmatory bias, yaitu apa? Mudah percaya kalau informasinya itu cocok dengan pikirannya. Kalau kita pikirannya suudon, maka informasi yang buruk percaya kita. Kalau pikirannya kita nggak percaya dengan dokter, rumah sakit, menganggap dokter dan rumah sakit itu banyak yang bermain uang, baru dapat informasi secuil, kita percaya kita. Karena suudon duluan. Makanya suudon itu dilarang dalam agama. Kemudian social pressure. Oh, di grup WA itu ternyata hampir semuanya percaya semua. Yang nggak percaya cuma satu orang. Yang satu orang yang salah, yang benar. Satu orang ini benar. Dibully sama yang lain. Itu namanya social pressure. Itu sering terjadi di media-media sosial kita. Itu yang disebut sebagai echo chambers. Kita hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan kepercayaan kita atau sesuai dengan pikiran kita. Itu yang terjadi. Itu sering terjadi begitu. Dan kita tidak kritis dengan di WA ini siapa sih yang tanggung jawab benar atau tidaknya. Nggak pernah kritis. Padahal harusnya kita kritis sumbernya siapa, bisa ditabayun tidak, dikonfirmasi tidak. Dan biasanya kalau informasi yang membangkitkan emosi itu cepat kita percaya. Wah, ini akan membahayakan Indonesia. Betul ini. Betul. Padahal itu memang sengaja hoax itu di mana saja, di berbagai negara, termasuk di Amerika sekalipun, itu hoax itu selalu ingin membangkitkan emosi masyarakat mayoritas. Mayoritas yang biasanya dikenain hoax itu. Karena mereka akan mencari dukungan mayoritas supaya mayoritasnya itu mengikuti dia, lalu dilakukan kepentingan-kepentingan politik. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya, nah kemudian hoax itu juga atau infodemik itu dipercaya kalau dia diulang-ulang. Di sana ada yang ngomong, di sana ada yang nge-share, kemudian di Twitter ada yang nge-share, di WA ada yang nge-share, temennya ada yang nge-share, berbagai informasi seakan-akan itu banyak. Padahal itu sebenarnya pelakunya juga itu juga. Itu yang namanya illusory truth effect. Jadi seringkali dipercaya karena berulang-ulang. Makanya kita harus hati-hati. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah sudah menggandeng banyak pihak untuk melawan hoax atau melawan infodemik. Salah satu caranya adalah kita bisa
kirim WA kepada teman-teman dari Mavindo. Mavindo itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini kemarin Mavindo ini dapat penghargaan dari ITU. ITU itu International Telecommunication Union, bagian dari UN, United Nations, PBB. Kemarin dia dapat penghargaan. Teman-teman Mavindo yang tergabung dengan Cyber Kreasi itu, karena mampu untuk mengajak masyarakat untuk lebih berpikir kritis, dan dia menyiapkan ini nomor kontak WA. Ini Bapak Ibu bisa catat 0855 7467 6701. Jadi kalau ada foto, video, kira-kira ini hoax atau tidak, jangan tanya di WA grup, itu sama aja dengan nyebarin. Jangan, ini bener atau enggak di WA grup, itu nyebarin itu. Tapi nanyanya ke sini. Nanya ke sini atau nanya ke Kominfo. Ini ada namanya Twitternya Kominfo, Kemenkominfo. Kalau ini bener enggak sih dari grup sebelah, katanya ada kiai dibunuh. Itu bukan bertanya, tapi itu nyebarkan hoax. Ini bener enggak sih kalau ada pornografi bisa dibuka, cara bukanya begini. Itu bukan anti pornografi, itu promosi pornografi. Kalau seperti itu. Jadi tanya itu pada yang ahli atau yang benar, bukan tanya kepada media sosial. Kalau tanya kepada media sosial sama dengan nyebarin. Itu. Nah, polisi itu sudah menangkap sekitar 104 tersangka gara-gara hoax yang terkait dengan COVID. Jadi hanya COVID ini saja udah 104 tersangka, ada 104 kasus di beberapa polda sampai pada tanggal 11 September kemarin. Nah, yang penting sekarang adalah gimana kunci sukses menghadapi virus corona ini. Masyarakat harus tahu bahayanya COVID. Real, sangat ini memang berbahaya. Maka mau tidak mau ya, kalau tahu bahayanya, tahu cara menghindarinya, apa? Protokol kesehatan. Jadi Kak, boleh saja orang olahraga bareng-bareng boleh, tapi jaga jarak. Ini seperti ibu-ibu Primrose ini. Ini ada Bu Vivi, ada Bu siapa lagi nih? Bu Endang, ada Bu Dwi, ada Bu Helmi, ada Bu Wirda, ada Bu Sinta, Bu Fitri, ya, dan satu lagi siapa saya nggak kenal. Nah, itu masyarakat ini benar-benar harus patuh dengan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan percaya dengan hoax, jangan mudah percaya dengan informasi yang menakutkan atau informasi yang bikin kita marah. Dan hidup rukun, bersyukur, dan selalu waspada. Yang penting rukun lah. Kalau rukun itu nanti akan baik-baik saja dengan apapun aja. Yang berikutnya adalah manfaatkan aplikasi namanya Peduli Lindungi. Kalau Bapak Ibu download aplikasi ini, maka Bapak Ibu ketika pergi kemanapun akan dikasih tahu oleh HP-nya, awas Anda masuk ke wilayah yang banyak terkena COVID. Maka Anda harus ingat. Ini aplikasi ini akan mengingatkan. Ini buatan Indonesia, buatan Merah Putih, buatan Telkom dan Kominfo. Dia akan mengingatkan kita, termasuk kalau kita berasal dari mana, dia akan mengingatkan, berarti akan ada trackingnya itu. Namanya, dan ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Government Services Australia. Ini services ini salah ketik. Dari Australia. Nah, kemudian tadi udah disampaikan juga, jaga kesehatan dengan konsumsi dan perkuat imunitas dan olahraga. Saya senang sama Bapak sini itu kalau Sabtu Minggu pada olahraga, jalan kaki, lari dan sebagainya, tapi jaga, tadi sudah sama Bu Dokter juga disampaikan, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga rutin dan berjemur. Ini Bapak-bapak sini nih. Ini pakai masker semua, alhamdulillah. Dan hindari stres dan emosi. Jadi harus optimis dan bahagia. Ini memang ada yang semua sudah pakai masker, ada satu yang nggak pakai ini. Nggak tahu ini bukan warga Primrose nih kayaknya ini. Satu di depan ini. Tapi oke lah, yang penting gini, kita harus hindari berita negatif. Kalau ada berita negatif kita hindari. Jadi kita ini jangan mudah stres karena lihat, wah kalau cari berita yang buruk-buruk tentang Indonesia, jangan. Udah kita cari yang menyenangkan, yang optimis, yang membuat kita husnuzon, yang buat kita itu berprasangka baik tentang keadaan kita. Tapi tetap kita harus hati-hati ya. Hindari perdebatan. Jangan mudah debat.
Kalau ngobrol ya santai-santai. Kalau sama saya biasanya malah saya ceritain macam-macam. Perbanyak konsumsi informasi yang menghibur, yang lucu-lucuan, perbanyak doa dan ibadah, apalagi yang sudah usia 57, 56. Mohon maaf ya, besok kalau kalau vaksin itu sudah ditemukan, itu yang boleh divaksin itu yang usianya di bawah 59. Jadi yang sudah 59 banyak-banyak berdoa aja. Saya hampir mendekati ke sana, jadi nanti saya juga hanya berdoa aja itu, karena nggak boleh lagi divaksin. Ini kemarin dari teman-teman Kementerian Kesehatan. Perbanyak konsumsi informasi yang menghibur, perbanyak doa, silaturahmi dengan tetangga. Nah, ini terakhir saya akan menunjukkan salah satu. Oh, ini nggak bisa ininya nih. Sebentar. Oh, nggak mau ya. Oh, hilang ini video ini, aduh, sayang banget nih videonya nggak bisa saya putar. Ini ada video tentang yang dibuat oleh Sujiwo Tejo. Sebentar ya, saya ambilkan, mungkin ini kayaknya nggak mau videonya. Tadi bisa loh, tadi. Duh. Ini juga nggak bisa, ini dua ini. Sebentar, ini saya buka dulu filenya supaya Bapak-Bapak bisa melihat. Stop mana? Ambil di ini. Halo Pak Henry. Sepertinya terputus ya Pak Henry. Kita tunggu sebentar ya, Bapak, Ibu-Ibu. Maaf, Bapak-Bapak. Videonya ternyata terganggu gara-gara tadi saya tutup, jadi nggak bisa muncul. Padahal ini bagus sekali. Ada 2 video, tapi ya udahlah, nanti lain waktu saja kita putar lagi. Nanti biar yang lain-lain. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Henry, Bapak Profesor Henry. Materinya menarik sekali. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan saja ya Pak, tapi dampaknya juga besar pada ekonomi. Nah, pemerintah ini dan kita ini harus mikirin nih gimana ekonomi ini harus berjalan tanpa mengesampingkan kesehatan. Berat ya ini Pak ya, Pak Henry. Cobaan yang berat untuk kita semua. Ekonomi itu kita tersendat, lalu ya dampaknya kejahatan juga meningkat. Lalu kemudian dalam menyiasati era pandemi ini kita harus pintar-pintar mencari celah untuk bisa bertahan hidup. Contohnya memanfaatkan teknologi digital, ya seperti kita berjualan di marketplace, di medsos, dan lain-lain. Kira-kira begitu ya Pak Henry? Ya, ini saya share sedikit ya, ininya videonya ya. Ini kebetulan ternyata bisa. Ya, baik. Satu video. Oke. Siap. Bentar. Ini tadi mana sih? Enggak. Ini belum di-share. Biasanya saya pakai window, saya pakai Zoom.
Oh ini. Oke. Sudah bisa ini. Oke. Ini contoh bahwa kita ini dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Lah. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Ya, bagus. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Terima mawi pasrah, sepi pamre tepi hajre. Suke arep nang ndi? Buka dulu topengmu tapi ojo lali nganggo masker, cuk. Sepi pamrih tepi hajre. Ini salah satu pekerjaan saya adalah bikin video-video seperti ini. Sebenarnya ini ya saya minta pada Mas Jiwo Tejo dan nggak bayar. Dia bikin hanya dalam waktu beberapa jam dia bikin seperti ini, bagus sekali. Tapi sebenarnya ada video yang bagus sekali tentang physical distancing. Tapi kayaknya tadi ada masalah, mudah-mudahan nanti kalau pas bisa saya buka ya, nanti akan saya buka. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Profesor Henry atas materinya, menarik sekali. Semoga materinya ini sangat berguna sekali untuk kita warga dan bisa menambah wawasan kita warga Prime Rose dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Henry. Ya. Kemudian berikut lanjut sebelum Bapak Doni menyampaikan sepatah dua patah katanya, kita kembali ke RT 1 lagi itu dengan Pak Pungki. Kata sambutannya. Silakan Pak Pungki. Atau Pak Ratno ada? Pak Ratno ada kali ya, RT 1 Pak Ratno. Halo Bapak Ratno. Malam Pak Ratno. Pak Ratno. Boleh di-unmute dulu Pak Ratno, boleh di-unmute dulu mikrofonnya. Pak Ratno, Eko Prasetyo. Boleh tolong di-mute? Boleh tolong di-unmute? Bapak Ratno bisa tolong di-unmute mikrofonnya? Dipencet itu yang tombol mikrofon warna merah. Ya Pak Eko. Pak Eko, Pak Ratno. Sepertinya kita lanjut saja dulu ya, langsung. Sepatah dua patah kata ini dari ya. Selamat malam Pak Kevin. Oke, ya. Oke. Malam ya. Pak Ratno. Selamat malam. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan malam ini suatu artinya momen yang luar biasa untuk Klaster Primerus untuk bisa mengadakan acara seperti ini. Tentunya ini menjadi bahan edukasi bagi semua warga Primerus. Dan saya mendukung sekali sebagai Ketua RT 1 untuk menguatkan daripada tim gugus COVID ini. Mudah-mudahan semua warga bisa mengikuti daripada acara ini dan bisa untuk kedepannya lebih mengikuti daripada protokol COVID yang sudah diterapkan oleh Ketua tim gugus COVID dan timnya. Jadi segala sesuatunya kita serahkan ke beliau-beliau dan ini lebih ada artinya makna yang lebih penting pada malam ini bisa mengadakan seperti ini.
Saya pikir itu, jadi saya tetap mendukung kepada Ketua COVID dan timnya untuk mengadakan acara seperti ini dan untuk pelaksanaan sehari-hari di dalam melaksanakan protokol COVID. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Ratno atas sambutannya. Kita lanjut langsung ya kepada Ketua Gugus Tugas COVID kita, Pak Doni Monardo, silakan. Terima kasih, moderator. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Malam. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh warga klaster Primrose RT 123 yang didukung oleh RT 1, RT 2, RT 3 ketuanya, beserta Ketua RW kita untuk penyelenggaraan acara ini. Ini acara bukan untuk gagah-gagahan atau apa yang lainnya, ini adalah merupakan salah satu cara kita dari tim gugus untuk mensosialisasikan apa sih keadaan yang baru pada saat ini, menyikapi keadaan yang seperti kita ketahui semua sudah merah, baik di Kota Madia maupun di kabupaten. Singkat cerita, jadi kita juga membuat perubahan baru, sedikit perubahan baru, seperti sebetulnya sudah dari lama. Jadi nanti kita di depan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bantuannya kepada semua. Kalau nanti kita ada di depan, kita kalau turun dari mobil atau dari motor, mohon kita cuci tangan dahulu. Yang kedua, setelah cuci tangan, nanti kita akan di bilik semprot, dan itu aman. Saya bilang aman, kenapa? Itu hanya Dettol, seperti layaknya kita beli di supermarket. Jadi sangat aman. Yang ketiga, nanti di situ ada diukur suhu oleh security. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Henry dan Ibu Dr. Neneng bahwa itu tidak berbahaya. Dan jika ada yang merasa kurang pas di dahinya, saya sudah instruksikan kepada security untuk taruh di tangan. Jadi, mohon bantuannya kepada seluruh rekan-rekan kita semua di sini, warga Primrose, untuk mensukseskan hal ini. Dan pastikan ketika masuk lingkungan tetap harus pakai masker. Dan apa sih perubahannya dari yang lama? Sebetulnya perubahannya juga tidak banyak. Untuk ojek online itu boleh masuk. Kemarin itu tidak boleh masuk. Karena saya mendapatkan banyak masukan, misalnya ada orang tua yang anaknya masih kecil, suaminya lagi bekerja, tapi ternyata tidak mungkin bisa ngambil ke depan di mana dia harus membayar barang itu, atau barang itu lagi seperti makanan, harus segera dikonsumsi. Jadi saya mengambil kebijakan, boleh masuk, tapi mereka harus pertama cuci tangan seperti protokol kita, disemprot, lalu dikursunya, dan harus selalu memakai masker sampai kapanpun selama di dalam klaster kita. Jadi mungkin itu ada beberapa perubahan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi ada, nanti mungkin akan saya jawab di sesi berikutnya, karena waktu juga yang sangat terbatas. Dan nanti juga saya akan memberikan mungkin via WA, atau nanti saya akan bikin banner di depan, intinya ada sosialisasi hal ini dengan berbagai cara. Jadi sekali lagi saya mohon kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman kita semua di sini, tolong bantu kami untuk menjaga kita semua. Bantu kami untuk bisa saling menjaga. Jadi itu sepatah dua kata dari saya. Supaya tidak berlama-lama, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Pak Kevin. Terima kasih Pak Kevin. Selamat malam. Ya. Malam. Ya, sekian itu tadi sepatah dua patah kata dari Pak Doni sebagai Ketua Gugus Tugas COVID untuk Primrose ya. Kemudian mungkin ini kita sekarang masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, sesi tanya jawab. Silahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan melalui chat. Silakan, saya siap menjawab apa saja selama bisa.
Ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Dari Bapak Agus Budi Syahputra, RT 3 ini, warga RT 3. Ini untuk Bu Dokter Neneng. Pertanyaan ini untuk Bu Dokter Neneng ya. Pertanyaannya ini, apakah semprotan disinfektan efektif mencegah COVID-19? Boleh tolong Ibu Dokter dijelaskan atau dijawab pertanyaan ini, Bu? Bu Dokter, boleh di-unmute dulu? Maaf. Halo? Ya, sudah Bu. Oke. Sudah terdengar suaranya. Tadi apakah cairan desinfektan ya? Cairan desinfektan itu kan sebetulnya kalau cairan desinfektan itu sebetulnya hanya untuk permukaan benda-benda mati sebetulnya. Seperti apa sih namanya itu? By clean ya, yang seperti itulah. Itu kalau isinya itu. Nah, tetapi kalau yang di depan itu kan cairannya bukan cairan desinfektan yang untuk benda mati lah, itu hanya detol gitu loh. Detol yang dipakai dan biasanya di depan itu sekarang disemprotkan. Sebetulnya detol itu sebelum ada corona aja juga dipakai sama kita, boleh dipakai mandi gitu kan. Nah, sekarang efektif atau tidak? Ya, sekarang efektif atau tidak? Banyak sekali pendapat gitu loh. Yang satu bilang efektif, yang satu tidak loh. Sekarang udah yang Prof bilang tadi, apa ya, informasi itu sudah menggelinding seperti bola salju. Jadi saya pikir terlepas dari efektif atau tidak efek bilik itu, ketika kita masuk ke komplek, satu cuci tangan, kemudian masuk ke bilik itu, setidaknya kita aware lah, ini sedang ada pandemi yang sedang terjadi gitu. Nah, kalau kita lewat saja, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi saya pikir baiklah untuk aware kita semua. Efektif tidaknya itu harus dilakukan penelitian yang lama mungkin ya. Atau mungkin kita bisa lah bukalah si detol itu isinya apa, untuk apa. Mungkin hanya itu kegunaannya, kita lihat seperti itu dan kita percayailah. Karena itu juga kan tidak hanya apa namanya cairan yang tidak hanya dijual begitu saja. Kalau untuk melawan virus efektif atau tidaknya, saya juga kurang tahu seperti apa, tetapi kita setidaknya semuanya aware terhadap pandemi ini yang sedang terjadi. Karena itu debatable akhirnya. Kita harus datengin ahlinya tuh yang untuk membuka sebetulnya seperti apa itu gitu kan. Saya mungkin tidak terlalu berkompeten untuk menjelaskan itu efektif atau tidak sebetulnya. Gitu mungkin Pak. Ya minimal itu baik, upaya dari teman-teman RW Primrose lah. Upaya yang baik gitu ya. Ya. Betul, Pak. Cuman saya mau usul sama Pak Doni nih. Nanti tolong satpam-satpam itu kalau ada penjual, mungkin kalau lewat satpam dia pakai masker, tapi kadang-kadang ketika udah masuk itu kadang-kadang lupa nggak dipakai, maskernya cuma digantungin gini. Ini perlu diingatkan oleh masyarakat, jadi yang ngontrol masyarakat aja. Kayak kita itu pakai masker. Karena kalau istilah saya itu orang pakai masker itu berarti apa? Peduli pada orang lain. Orang pakai masker itu cinta kepada keluarganya. Orang pakai masker itu berarti ingin menjadi bagian dari orang-orang yang supaya COVID ini selesai. Jadi orang pakai saya catat, Prof. Silakan. Oke. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan lainnya ini kemudian ada dari Bapak Wahyu Maulana dari RT 1. Ini pertanyaannya bagus ini ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila ada warga
atau anggota keluarga yang terkena COVID. Mungkin ke pertanyaan ini untuk Bapak Profesor Henry, silahkan dijawab, Bapak Profesor. Itu kalau kita udah download aplikasi Peduli Lindungi, di situ walaupun misalnya kita sedang berpergian, akan bisa membuka rumah sakit mana paling dekat dan bisa menjadi tempat untuk membantu atau menolong persoalan kalau kita terkena COVID atau kita merasa kok panas, saya demam, kok saya merasa nggak enak. Itu rumah sakit mana yang paling dekat untuk tes swab dan sebagainya itu ada di Peduli Lindungi itu ada. Itu ke sana. Nah, kalau kita di sini ya otomatis pasti harus ke rumah sakit lah yang terdekat, kemudian kasih tahu kepada Pak Doni sebagai gugus tugas supaya diamankan, dan begitu. Juga mungkin juga nanti akan berkoordinasi dengan gugus tugas di desa, gugus tugas di kecamatan, gugus tugas di kabupaten kota, karena pasti itu nanti kemudian akan ada langkah-langkah termasuk bagaimana supaya keluarganya kan otomatis juga pasti akan dianggap sebagai ODP, orang dalam pemantauan, atau mungkin harus di swab dan sebagainya. Sudah, ya oke. Baik, itu ya sudah terjawab ya. Jadi yang paling simpel itu kita bisa download Peduli Lindungi, aplikasinya ada itu di Google Play Store ya, Google Play Store ya. Kemudian kalau memang ada yang terpapar juga mungkin bisa menghubungi ke Ketua Gugus ya, untuk kemudian lanjut ke desa atau kemana, ke desa ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya sebentar. Untuk Bu Neneng, sebentar. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Amelia Sabto. Ini Ibu RT nih, RT 3. Bu RT saya itu. Ya. Untuk ini pertanyaannya untuk Ibu Neneng juga untuk Pak Doni juga ya. Nah, pertanyaannya bagus nih ya. Apakah tim gugus sudah siap kalau ada warga Primrose yang terpapar COVID-19? Bagaimana mengantisipasi warga dan bagaimana juga memberikan penyuluhan tentang manajemen knowledge tentang COVID? Malam, itu semua sudah dijawab ya tadi oleh Dokter Neneng dan tim COVID ya. Dan pertanyaan saya semua alhamdulillah sudah dijawab dengan Pak Henry juga semuanya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama malam, Bu Amel. Sama lainnya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kalau udah ada, saya masih satu video ini saya untuk nutup nanti Mas. Pak. Oh iya boleh Pak, ini pertanyaannya mirip-mirip semua ini. Banyak yang sudah terjawab semua. Ini kebetulan video yang sudah kita buat dan belum diedarkan. Baru kemarin disetujui oleh Menteri untuk diedarkan. Ah, ini videonya yang buat tim saya. Ini mari kita lihat. Agak lumayan. Bentar. Saya sudah buat beberapa seri Gatot Kaca. Ini Gatot Kaca lagi. Gatot Kacanya seperti Pak. Kaca. Memang banyak yang sudah memakai masker dan menjaga kebersihan, tapi lupa menjaga jarak. Apaan tuh namanya? Physical distancing.
masker. Bapak dan Ibu harus peduli saling menjaga jarak dengan orang lain supaya bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Mengerti? Bagus, saya pergi dulu. Sesuai sama target kita, minimal mendekati sama target kita. Maaf ya, kedatangan saya ke sini untuk mengingatkan kakak-kakak agar lebih peduli akan pentingnya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Video tadi belum ada ya? Belum ada, Pak. Cuma suara, Prof. Oh, mohon maaf. Wah, ini berarti saya pikir udah jalan, saya menikmati. Saya pikir tolong. Semuanya sungkan sama Prof. Oh, sorry. Saya menikmati di laptop saya muncul masalahnya. Bentar. Di laptop saya muncul, makanya kok diem aja, baru setelah dicek. Oh, karena ada yang presentasi nih. Pak Yayan mengapain Pak Yayan? Pak Yayan presenting ini. Harus di off. Awas. Oke, hati-hati dulu, jadi makanya nggak muncul punya saya tadi. Nomor rekening ada dibagi-bagi Pak Yayan. Oke Prof, oke kayaknya. Coba Yusuf keluarin Yusuf. Oh iya. Oke, ini saya. Mantap. Oh iya, maaf. Maaf ya. Ini diulang dulu. Ini dari awal. Nggak apa-apa lah. Oke. Ini gadut kacanya seperti Pak Agus. Memang banyak yang sudah memakai masker dan menjaga kebersihan, tapi lupa menjaga jarak. Apaan tuh namanya? Physical distancing. Tot, masker. Udah muncul belum, Pak? Sudah. Bapak dan Ibu harus peduli untuk saling menjaga jarak dengan orang lain supaya bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Mengerti? Aku saya pergi dulu. Sesuai sama target kita, minimal mendekati. Maaf ya, kedatangan saya ke sini untuk mengingatkan kakak-kakak agar lebih peduli akan pentingnya menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Oke, kalau semuanya sudah paham, saya akan mulai. Oh iya, maaf. Maaf ya. Kenapa ya?
Sebelum Bapak masuk ke dalam rumah dan melakukan kontak fisik dengan keluarga, Bapak harus membersihkan tubuh dan pakaian yang Bapak pakai agar keluarga Bapak terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, Bapak. Tetap peduli, jaga jarak, saling melindungi. Saya pergi dulu. Saya orang. Lanjut aja. Bisa lagi pakai. Jaga jarakmu. Jadi, penting dan wajib saling mengingatkan demi mencegah penyebaran COVID-19 karena jarak bukan menjadi alasan untuk kita saling peduli demi melindungi orang-orang terdekat yang kita sayangi. Mohon maaf, kayaknya videonya nggak full bagus ya. Itu kayaknya memang sekali-sekali nanti pakai Zoom deh. Ini Google Meet. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, ya udah, terima kasih. Mohon maaf tadi di laptop saya bagus, tapi di situ katanya nggak bisa ketangkep dengan bagus. Agak putus-putus. Putus-putus ya, saya tahu. Dipantau dengan HP tadi putus-putus tadi. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Oke, terakhir ini ada pertanyaan dari Pak Tovan, warga RT 1, kepada pertanyaan ke Pak Henry lagi nih. Silakan Pak Tovan. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Pertama terima kasih telah hadir di webinar ini. Untuk pertanyaan terakhir, mengenai masalah hoax yang beredar di Indonesia saat ini, tapi kita tidak berbicara secara umum ya. Kita berbicara hanya di dalam klaster saja. Sekarang kecenderungan orang untuk forward itu sangat mudah sekali, Pak Henry. Dan biasanya orang yang walaupun kita sudah edukasi mengenai Pak ini hoax loh, atau Pak ini disinformasi loh, ya kan? Itu karena umur mereka itu berpengaruh, biasanya orang-orang yang lebih senior itu nggak mau dikasih tahu. Nah, sekarang apakah ada masukan dari Pak Henry Subiakto mengenai bagaimana cara supaya mindset kita tetap bersih dari hoax, Pak? Bagaimana caranya supaya kita semua yang ada di klaster ini jempolnya itu nggak gampang mencet tombol forward gitu. Kalau belum tahu informasinya secara full detail gitu. Karena kita tahu lah, mungkin di grup manapun pasti ada informasi, ada hoax yang beredar, atau bahkan informasi yang tidak jelas, sumbernya dari mana, seperti itu. Bisa nggak Pak kasih advice ke kita semua, 47 orang ini, agar kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial atau menggunakan platform seperti WhatsApp dan lain-lain, Pak? Hendrik, silakan. Masih di mute. Boleh tolong di unmute dulu. Oke, mohon maaf ini agak ada gangguan. Jadi memang banyak di antara kita itu menggunakan media sosial itu untuk self actualization, untuk mengaktualisasikan diri. Jadi banyak orang itu merasa dia lebih tahu lebih dulu dibandingkan yang lain, lebih pintar dibandingkan yang lain, ketika bisa nge-share sesuatu yang dianggap wah ini hebat. Padahal sebenarnya cuma nge-share doang. Anak kecil juga sebenarnya bisa kalau nge-share itu, tidak perlu harus kalau nulis sendiri. Kalau nulis sendiri kan berbeda, tapi hanya nge-share itu kan hanya copy paste atau mungkin juga hanya nge-share begitu. Tapi itu kecenderungan yang justru sedang dimanfaatkan oleh media sosial. Jadi media sosial itu memang memberikan kepada penggunanya itu kebutuhan yang dulunya tidak pernah disalurkan, sekarang bisa disalurkan. Yaitu apa? Dapat penghormatan dari orang lain,
di like oleh orang lain, kasih jempol, di follow oleh orang lain, itu kan seneng sekali begitu ya. Ketika kita punya akun di Facebook banyak yang nge-like itu, waduh, bersyukur sekali. Tapi sedih sekali ketika sudah bikin kata-kata yang bagus, nge-share yang bagus, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang memberikan apresiasi, padahal sudah foto pakai beauty plus, ternyata nggak ada yang suka, gitu kan, sedih gitu ya kadang-kadang seperti itu. Nah itu media sosial itu seringkali seperti itu, ditempatkan sebagai sarana untuk mendapatkan penghargaan. Nah padahal sebenarnya Pak Topan ini kan sebenarnya boleh dikatakan sumpek lihat orang-orangnya seperti itu. Jadi ini perlu autokritik pada kita. Belum tentu yang nge-share itu sesungguhnya mendapatkan penghargaan, tapi justru yang terlalu banyak nge-share itu banyak yang dianggap sebagai troublemaker. Nah ini perlu autokritik pada kita gitu, para orang tua, terutama yang tadi yang senior itu berarti yang seumuran sama saya ini, ini perlu autokritik bahwa yang namanya media sosial itu kalau bisa kita pikirkan lebih dulu sebelum nge-share. Karena kadang-kadang justru ketika kita banyak nge-share itu malah, apalagi udah berkali-kali, udah dapat, ini siapa sih nge-share lagi, kayak nggak tahu aja. Semua orang juga bisa nge-share begitu ya, makanya lebih baik kita kalau bisa itu betul-betul yang tulisan kita sendiri. Apalagi nge-share hanya orang pidato. Ilmu yang diperoleh dari orang ceramah sana, ceramah sini yang di-share itu nggak banyak. Yang banyak adalah kalau kita membaca, baik membaca sendiri atau membuat tulisan sendiri, itu akan lebih baik. Yang berikutnya adalah bahwa di media sosial itu sebenarnya itu sekarang itu terrecord oleh media sosial itu sendiri. Bapak-bapak pernah nggak bayar WhatsApp? Saya mau tanya. Nggak ada yang disuruh bayar. WhatsApp kita nggak bayar. Google kita nggak bayar. Dari mana mereka dapat duit? Wong kita nggak pernah bayar WhatsApp. Yang kita bayarkan data kepada Telkomsel atau kepada XL, bukan langsung kepada WhatsApp atau kepada Google. Tapi mereka nggak dapat duit apa-apa. Tapi mereka dapat data tentang kita. Jadi kalau kita suka nge-share, apakah itu nge-share kebencian, nge-share kesukaan, itu kita di-profiling oleh lembaga, oleh perusahaan itu, bahwa orang ini sukanya nge-share yang, misalnya begitu ya, nge-share yang kritis-kritis. Berarti orang ini, kita udah di-profiling. Kalau kita nge-share yang jorok-jorok, kita di-profiling sebagai orang yang suka pada persoalan jorok-jorok. Itu seperti itu. Jadi dunia sekarang ini, dunia aplikasi itu dunia yang mengumpulkan data perilaku kita semua. Nah, ketika data itu dikumpulkan jutaan, bahkan mungkin ratusan juta, itu menjadi barang yang sangat mahal, termasuk untuk analisa-analisa kebutuhan orang Indonesia ke depan itu seperti apa. Itu seperti itu. Oh, kira-kira kalau politik nanti arahnya kemana? Jadi kenapa sekarang ini ada perusahaan-perusahaan yang begitu gratis, semuanya gratis? Apakah mereka nggak dapat penghasilan? Dapat, dari mana? Jualan data kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mikir bahwa yang perilaku kita di kehidupan ini selain dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dicatat oleh teknologi itu, oleh WhatsApp, oleh Google, bahwa oh orang ini sukanya seperti ini. Jadi WhatsApp, Google itu malaikat raqib atid di dunia digital sekarang. Itu, makanya kalau kita pikir seperti itu, tolong, ini jangan kita mengumbar perilaku yang kira-kira tidak menguntungkan, apalagi kalau masih muda, yang masih cari pekerjaan itu ya. Kami di kementerian itu sekarang kalau mau lihat profil orang, itu tidak perlu tanya pada polisi yang surat kelakuan baik. Enggak, itu masa lalu. Sekarang adalah di profiling, dibuka jejak digitalnya. Dia suka buka apa, dia suka nge-share apa. Itu ada jejak digitalnya semua. Nah, jejak digital yang sukanya melawan negara, anti ideologi negara, itu nanti jadi masalah ketika dia ingin kerja di dunia negara. Jejak digital yang sukanya
mohon maaf, bukain bokep tadi, itu nanti juga akan ketahuan, oh ternyata ini orangnya aslinya pecinta bokep begitu loh, atau itu ketahuan, Pak. Nah, makanya sebenarnya perilaku kita di dunia digital itu tercatat. Tercatatnya oleh apa? Oleh perusahaan-perusahaan aplikasi tadi. Nah, yang bisa membuka itu memang ya perusahaan itu sendiri atau aparat yang memiliki kewenangan. Kalau aparat memiliki kewenangan bisa untuk memprofiling. Makanya kan kejahatan digital, orang yang melakukan kejahatan di dunia digital itu lebih mudah ditangkap dibandingkan dengan orang yang mukul di pinggir jalan karena nggak ada yang rekam. Tapi kalau kejahatan digital itu semuanya terekam. Nah, itulah makanya sekali lagi saya hanya mengingatkan bahwa kalau seperti itu rasionallah ketika kita memanfaatkan teknologi digital, baik untuk kebaikan saja, untuk hal-hal yang produktif, jualan aja lah. Seperti Bu Vivi itu jualannya malah laku gitu. Terima kasih. Bu Yuse juga itu, Pak Fahmi dan sebagainya itu. Oke, baik. Ada Pak Fahmi itu. Ya, makasih Pak Henry jawabannya. Cukup, Pak. Makasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi secara live? Satu orang lagi mungkin, kalau ada yang mau. Itu mau dibawa ke sana. Oke. Tidak ada lagi ya? Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Saya juga mau pamit. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Terima kasih Pak Henry. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi dan ini udah larut malam ya. Sepertinya acaranya kita akhiri hari ini. Sekarang. Kesimpulannya tadi adalah COVID ini sudah menjadi bencana dunia. Di Indonesia juga masih berlangsung. Tidak bisa hindari. Jadi kita harus tetap waspada, tapi jangan sampai parno ya. Menjaga diri dan keluarga, supaya kita semua tetap aman dan sehat. Tadi semua cara-caranya sudah dijelaskan oleh para pembicara, baik itu Ibu Dokter Neneng, kemudian dari Bapak Profesor Henry, kemudian juga Ketua Gugus Tugas kita, Pak Doni. Dan penerapannya ini di lingkungan Primrose harus didukung oleh semua warga. Kita sesama warga harus bersama-sama bersatu dalam penanganan COVID dalam era new normal ini. Baik. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan yang belum kesampaian, belum sempat dijawab atau masih kurang puas, nanti boleh disampaikan lagi ya lewat grup RT masing-masing. Atau kalau boleh Pak Doni, langsung chat ke Pak Doni. Boleh. Oke. Saya selaku moderator mewakili tim gugus tugas mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, kepada Bapak RW, PRT 1, PRT 2 dan PRT 3 dan juga warga Primrose yang sudah mendukung keberlangsungan webinar kita yang pertama ini. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama agar sehat selalu dan terhindar dari COVID-19 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, pamit. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semua.